pagi ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah masih tetap semangat? Masih semangat. Ya, walaupun dalam keadaan seperti ini masih pandemi Covid ya, kita masih tetap harus semangat dalam belajar karena insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Covid-nya agar segera minggat, segera kabur sehingga kita bisa belajar seperti biasa lagi. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada pagi ini, seperti biasa kita berdoa dulu terlebih dahulu. Sok pimpin ketua kelas untuk berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Siap, berdoa dimulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan tadi doa kita doa kita itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum dilanjutkan kepada pelajaran, Bapak akan ngabsen dulu nih siapa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Amel hadir? Alhamdulillah hadir. Yudi hadir. Rizka hadir. Naisila hadir. Firda hadir. Zahrani hadir. Bambang hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Oh ya, satu lagi nih, Fahri, ada Fahri? Gak ada. Kemana Fahri? Sakit? Ya, kita doakan ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang lagi sakit itu mudah-mudahan oleh Allah segera disembuhkan kembali dan bisa berkumpul ikut belajar lagi bersama kita di sini ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Untuk pelajaran yang selanjutnya yaitu tentang tanda-tanda hari akhir dan hikmah beriman kepada hari akhir. Namun sebelum Bapak kepada pelajaran pada hari ini, Bapak akan mengulas kembali pelajaran sebelumnya. Nah, Bapak pengen tahu dulu, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Hari akhir. Macam-macam hari akhir. Yuk, coba Alpi. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir. Hari akhir itu terbagi kepada berapa? Dua. Yang pertama, kiamat atau hari akhir atau kiamat sugro atau disebut kiamat apa? Kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau disebut dengan kiamat besar. Yuk, siapa yang tahu apa sih kiamat kecil itu? Yudi ya, berakhirnya kiamat sugro atau kiamat kecil, hancurnya alam semesta, betul tidak? Tidak, apa? Hancurnya alam di sekitar. Kiamat kecil itu hancurnya alam di sekitar kita. Kalau yang tadi Yudi sebutkan itu hancurnya alam semesta beserta isinya, itu apa? Kiamat kubro atau kiamat yang besar. Ya, jangan sampai salah ya. Kalau kiamat kecil itu hancurnya alam di sekitar kita. Tapi kalau kiamat kubro hancurnya alam beserta isinya. Siapa yang tahu contohnya kiamat sugro? Sok. Tanah longsor, terus gempa bumi, terus banjir, terus apa? Kebakaran hutan, gunung meletus, terus apa lagi? Meninggalnya manusia. Itu adalah contoh-contoh kiamat sugro atau kecil. Yang termasuk contoh kiamat kubro, bumi, planet-planet beserta isinya itu saling bertabrakan. Tuh, terus ada lagi? Datangnya Nabi Isa atau munculnya Nabi Isa. Ada lagi? Munculnya Dajjal. Ya, alhamdulillah. Berarti pelajaran yang kemarin kita laksanakan itu kalian sudah memahaminya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari yang materi terakhir dari materi tentang ketika bumi berhenti berputar, yaitu tentang tanda-tanda
tanda hari kiamat dan hikmah beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, ya sama aja. Oke, ini tadi. Nah, sebelum kepada pembelajaran ada tujuan ya yang kita akan capai pada pembelajaran kali ini. Apa tujuannya? Yaitu yang pertama, ya, nantinya setelah mengamati gambar tentang hari kiamat, peserta didik membiasakan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Yang kedua, peserta didik dapat berperilaku dan berbuat menunjukkan rendah hati dalam kehidupan sebagai dampak dari keyakinan terhadap adanya hari akhir. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis tanda-tanda hari akhir dengan tepat dan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dan dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu melapalkan. Nantinya ada surat tentang hari kiamat, yaitu surat Al-A'raf ayat 187 dengan lancar dan benar serta menjelaskan makna kandungannya. Baik. Nah, ini kemarin kita sudah mengenal makna hari akhir, macam-macam hari akhir, dan sekarang pembelajaran yang hari ini tanda-tanda hari akhir dan hikmah atau mempercayai hari akhir. Nah, coba sebelumnya kalian amati gambar berikut ini. Nah, kira-kira apa yang ini gambar-gambar ini? Ya, ingat kita mempelajari tentang tanda-tanda hari akhir, ya. Nah, kira-kira gambar yang pertama ini apa sih, Pak? Ada yang tahu? Apa itu? Kaki seribu, benar tidak? Hah? Kok kaki seribu? Kakinya cuma ada 2, bukan 1000. Yang kedua, hukumnya di situ ada yang meninggal. Yang ketiga di situ apa hukumnya? Gunung meletus apa kayak kabut atau debu, ya? Yang selanjutnya ini lah. Siapa itu? Hah? Oke. Yang pertama itu adalah binatang dabbah atau binatang yang melata, ya. Nanti sama Bapak akan dijelaskan. Yang kedua ini adalah contoh bahwa ada yang meninggal, ya, di bawah tuh pakai topi, berarti yang meninggalnya itu adalah seorang ulama. Yang ketiga itu adalah kabut, ya, anggap itu sebagai kabut atau debu. Yang keempat itu perempuan tapi menyerupai laki-laki, ya. Biasanya kan perempuannya kayak sekarang nih, ya, pakai kerudung, rambutnya panjang, ini mah rambutnya pendek, pakai pakaian pendek. Nah, yang keempat itu adalah sosok seperti Dajjal. Dajjal itu adalah matanya satu, ya, diibaratkan gitu kan. Terus di jidatnya atau di keningnya ada tulisan kafaro atau kafir. Yang keempat itu adalah, kita tahulah apa itu, minuman keras. Yang kelima itu anggap sebagai matahari terbit dari sebelah barat. Dan yang keenam itu adalah dukhon atau asap. Oke, lebih lanjutnya kita akan pelajari. Nah, tanda-tanda hari akhir. Ya, seperti kemarin kita juga kiamat itu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Ini pun tanda-tanda hari akhirnya sama. Ada tanda-tanda kecilnya dan ada tanda-tanda besarnya. Ya. Contoh, tanda-tanda kecil. Ya, yang pertama banyaknya ulama muslim yang wafat. Sekarang banyak nih para ulama itu yang wafat, yang diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak sekarang. Itu merupakan tanda-tanda. Jadi para ulama sudah meninggalkan kita, yang ahli ilmu agama sudah meninggalkan kita, itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, apa? Ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, sekarang lebih penting, orang itu lebih penting kepada ilmu umum. Kadang kita lebih pentingnya matematika, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan yang lain-lainnya. Itu penting nggak? Penting itu juga, tapi kita selaku umat Islam yang lebih penting adalah ilmu agama. Karena kenapa, Pak? Karena kalau kita bisa ilmu agama, melaksanakan ilmu agama, itu akan kembali nantinya ke Allah itu dalam keadaan beruntung. Karena kenapa? Karena yang ditanyakan nanti sama malaikat, 1 tambah 1 berapa? Gitu bukan?
Quran, tahu tata cara sholat, ngaji itu penting ya, ilmu agama. Walaupun ilmu yang umum tadi matematika, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Mandarin itu pun harus dipelajari sama kita ya. Jadi ilmu agamanya sama ilmu umumnya itu harus dua-duanya harus dipelajari. Tapi yang paling penting adalah ilmu agama. Yang ketiga apa? Maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Banyak sekarang maksiat ya. Banyak yang nyuri sana, nyuri sini. Banyak umpamana tadi saya yang mabuk-mabukan dan sejabarnya itu kan adalah tanda-tanda atau maksiat secara terang-terangan ya. Kadang umpamanya kita lagi berpuasa, kadang di jalan ada yang makan sembarangan, itu kan sama aja. Kita diwajibkan berpuasa, tiba-tiba ada yang makan sembarangan, itu masih umat Islam, itu kan secara terang-terangan ya. Makanya seperti itu. Yang keempat, banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki. Banyak sekarang, banyak gak? Banyak yang perempuan, banyak yang dianting ya, pakai anting. Banyak yang umpamanya perempuan laki-laki itu pakai anting. Laki-laki rambutnya panjang ya, umpamanya pas lagi jalan ada perempuan pas dipanggil tiba-tiba berkumis ya, salah gitu. Nah itu banyak yang menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, begitu pun perempuan menyerupai laki-laki. Sekarang sudah banyak yang seperti itu. Banyak kan? Laki-laki harusnya jalannya tegak. Ini mah gemah gemulai. Ya. Kadang perempuan yang harusnya gemah gemulai, ini mah ini ya, apa tegak, kekar. Nah, jadi banyak yang sekarang itu apa? Bertukar. Yang laki-laki kayak ke perempuan-perempuannya, yang perempuan kayak ke laki-laki. Jadi seperti itu. Berarti itu sudah mulai tanda-tanda kecil hari kiamat. Ya udah mulai muncul berarti. Yang selanjutnya, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Ya, banyak peperangan. Banyak nggak sekarang? Tuh banyak. Di Afghanistan sekarang lagi pada perang. Kita mah alhamdulillah di sini aman-aman saja ya. Tapi di negara-negara tetangga, saudara-saudara kita itu sekarang lagi perang. Boro-boro tidur mau nyenyak, nggak bisa tidur nyenyak ya. Itu. Yang selanjutnya, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminal. Sekarang minuman keras banyak ya. Yang mabuk-mabukan, yang minuman keras itu sudah beredar, sudah banyak yang jual. Begitupun narkoba ya, itu pun sudah banyak beredar. Nah makanya kalau itu sudah banyak berarti itu sudah mulai tanda-tanda kiamat mau datang ya. Ini tanda-tanda kecilnya kira-kira nih udah banyak kan. Yang terakhir munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Nah sekarang pun banyak yang mengaku-ngaku nabi, dia pernah mimpi ngaku-ngaku sebagai rasul. Padahal kita tahu bahwa nabi dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat tidak ada lagi nabi atau rasul. Ini mah dia mimpi lagi tidur, dapat hikmah, dapat ilham, jadilah dia sebagai nabi, jadilah dia mengaku sebagai rasul. Padahal kita tahu bahwa umat Islam tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak kan sekarang yang ngaku-ngaku nabi? Bahkan ada yang ngaku-ngaku sebagai malaikat, ada juga ya. Makanya kita hati-hati. Makanya tadi ilmu agama itu harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita bisa tahu ilmunya ngaku-ngaku nanti sebagai nabi. Bahaya ya. Nah, kira-kira dari ketujuh ini banyak yang muncul kan sekarang? Banyak. Berarti kalau banyak yang muncul seperti ini, berarti kiamat itu sudah mulai dekat. Ngeri gak? Ada yang tahu kiamat kapan? Tidak ada yang tahu. Tapi tanda-tandanya kita harus tahu tadi itu. Ya, tanda-tanda yang ketujuh ini udah pada muncul semuanya. Berarti hati-hati bahwa kiamat ini sudah dekat. Itu adalah kiamat kecilnya ya. Nah, yang kedua, tanda-tanda besarnya. Kalau sudah tanda-tanda besarnya ini sudah muncul, itulah yakin kiamat itu pasti terjadi. Kiamat itu pasti datang. Kalau tadi yang kecil kan ya masih kene kecil lah tanda-tandanya, warningnya. Kalau umpamanya di jalan itu lampu kuningnya hati-hati.
Tapi kalau udah tanda besarnya ini muncul, nah berarti itu siap-siap kiamat akan terjadi. Apa tanda besarnya? Yang pertama apa? Munculnya kabut atau duhon. Manfaat tiap pagi suka ada muncul, tapi ini bukan kabut yang sembarangan kabut. Jadi kalau kabut yang sekarang mah tiap pagi nih hanya ya kelihatan di sekitar kita, tapi nanti ini kabutnya wah benar-benar kabut itu sangat pekat sekali. Ya, sangat pekat sekali nantinya. Ya, ini munculnya kabut atau duhon. Yang kedua munculnya tadi apa? Dajjal. Apa Dajjal? Dajjal itu artinya manusia pembohong yang besar. Jadi Dajjal itu adalah manusia yang suka menyebarkan kebohongan. Ciri-cirinya dalam sebuah keterangan tadi matanya satu dan di keningnya ada lafaz atau ada kata kafar. Berarti kafar itu kafir. Itu ya. Kapan Pak ini munculnya? Ya wallahu alam. Berarti kalau dia sudah muncul, ya Dajjal itu sudah muncul, berarti itu kiamat sudah benar-benar dekat. Ya. Yang selanjutnya munculnya binatang melata yang dapat berbicara atau dabah. Jadi tadi binatang melata itu dapat berbicara, ngomong, dabah, ya kayak tadi itu kayak kadal, tapi dia bisa ngomong, hello. Jadi seperti itu. Jadi bukan gitu ya ngomongnya. Tapi ngomong apa? Ngomong kebohongan, pokoknya ngomong. Ya. Terus yang selanjutnya yang keempat terbitnya matahari dari barat. Sekarang kalau matahari terbit di mana? Di timur. Tapi nanti kalau udah matahari terbit di barat, itulah terjadinya kiamat. Ya. Terus yang selanjutnya turunnya Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa itu dalam sebuah keterangan tidak meninggal, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kiamat sudah dekat, nanti Nabi Isa itu akan turun ke bumi. Ya, akan turun ke bumi. Kalau Nabi Isa sudah turun ke bumi atau munculnya Nabi Isa, itu berarti kiamat sudah dekat. Yang selanjutnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa sih Pak Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Siapa Pak kaumnya itu? Dalam sebuah keterangan adalah bukan orang Arab, non Arab. Dia bangsa Mongol katanya. Ya. Dalam sebuah keterangan ciri-cirinya itu matanya sipit. Nah, matanya sipit, ada yang sipit? Ya, rambutnya pirang. Ya. Dan sebuah keterangan seperti itu. Jadi nanti kalau sudah muncul keluar Ya'juj dan Ma'juj, intinya adalah kaum yang suka membuat kerusakan, keonaran. Ya, itu seperti itu. Yang selanjutnya munculnya 3 gerhana. Ada gerhananya di timur, ada gerhananya di barat, dan gerhananya di jazirah Arab. Nanti kalau udah muncul nih ada gerhana, baik itu gerhana matahari, gerhana bulan, di 3 daerah ini secara berbarengan, ya bareng-bareng nanti aja 3 itu sudah mulai. Ya kan kita lihat gerhana di satu ya satu. Ini mah di sini muncul gerhana, di timur muncul, di barat muncul, di jazirah Arab muncul. Kalau sudah ada munculan yang seperti itu siap-siap. Berarti tanda-tanda kiamat akan benar-benar datang sebentar lagi. Dan yang selanjutnya itu api muncul dari Yaman, mengiringi manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Nanti ada api. Kenapa sekarang juga banyak api? Tapi apinya ini beda. Tiba-tiba muncul di muka bumi. Dikatakan dalam sebuah keterangan adalah di negara Yaman, itu yang apinya itu tidak berhenti-henti untuk habis, terus menggudar api teh. Ya, Pak menurut kayak gasan, wallahu alam ya. Tapi itu kalau sudah muncul, kemarin di berita itu sudah ada api abadi katanya. Api yang sudah muncul di tanah Arab itu tidak bisa dimatikan. Nah itu mungkin udah tanda-tanda. Dan masih banyak lagi tanda-tandanya ya. Sebenarnya masih banyak lagi tanda-tanda baik kiamat yang kecil ataupun kiamat yang besar. Ini adalah sebagian dari tanda-tanda yang Bapak bisa jelaskan. Ya. Nah, ternyata dari tanda-tanda ini banyak ya sekarang yang sudah bermunculan. Banyak. Berarti kalau ya sudah banyak yang bermunculan, berarti kiamat sudah mulai dekat. Apa yang harus yang kita persiapkan? Nah, yang kita persiapkannya tentunya sebagai umat Islam, amal ibadah untuk bekal kita nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira dari sini, dari penjelasan ini, adakah yang perlu ditanyakan? Ada yang tidak dipahami? Kalau ada silahkan. Hah? Ada? Sebelum Bapak melanjutkan kepada materi yang berikutnya.
Ada yang perlu ditanyakan? Paham? Paham. Insya Allah ya paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dalil atau tentang kiamat itu benar-benar tepat datang. Kiamat itu siapa sih yang tahu? Ini dalilnya. Nanti kalau ada yang tanya, kata siapa kiamat? Ada, ini dalilnya. Yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 187. Oke, kita sama-sama baca ya. Sama-sama baca, ikutin nantinya apa yang Bapak ucapkan. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Thaqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha. Qul innama ilmuha indallah. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Ya, artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadi kiamat itu? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Jadi yang tahu kiamat itu siapa? Allah. Kita tidak ada yang tahu. Makanya kalau ada yang manusia nanya-nanya, oh saya tahu kiamat itu, tahu tanggalnya, tahu harinya, berarti itu adalah pembohong atau disebut dajjal. Ya. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah, selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Jadi kiamat itu tidak ngomong dulu, saya kiamat nanti hari ini, tanggal segini, jam segini. Enggak, tahu-tahu terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang tahu tadi ya. Terus, katakanlah, mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ya, jadi tetap kiamat itu adalah urusan Allah. Yang harus kita persiapkan adalah amal baik, amal ibadahnya untuk menghadap kepada Allah. Manakala kiamat datang, tidak ada makhluk yang hidup setelah kiamat, ya. Jadi seperti itu. Yo, kira-kira di sini ada yang mau baca? Ini yang mau baca surah Al-A'raf? Ya, coba Alfi, coba baca. Yang lain perhatikan, yang lain dengarkan. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Saqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha. Qul innama ilmuha indallah. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Ya, tuh, dah. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Kita sekarang masuk kepada hikmah beriman kepada hari akhir. Ada apa sih Pak hikmahnya? Kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Yang pertama, kita akan bertambah yakin bahwa adanya kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan bertambah semangat
Untuk apa Pak? Untuk mengerjakan amal kebaikan. Karena kita nggak tahu kan tadi kiamat tidak ada yang tahu, makanya takutnya kiamat besok. Oke, saya akan melaksanakan amal baik, sholat, puasa, ngaji. Jadi kan seperti itu. Tapi kalau kita tahu mah, kiamat hari Jumat, ya udah, berarti nanti aja hari Jumat saya sholatnya. Karena kita yang tahu kan. Kenapa? Hari kiamat tidak ada yang tahu, biar kita siap-siap untuk amal kebaikan kita. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi. Ngapain kita berkelahi? Ingat, pada hari kiamat akan datang. Berarti amal baik kita kalau berkelahi akan berkurang. Yang keduanya, ya menggunakan obat-obatan terlarang. Ya, yang ketiganya minuman keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Jadi kalau kita beriman kepada hari akhir, pasti berkelahi, obat-obatan terlarang, minuman keras, atau berbuat kemaksiatan, itu pasti akan kita tinggalkan. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Dan yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Kenapa harus waspada? Karena kita nggak tahu tadi, takutnya kiamat itu datang secara tiba-tiba, kita tidak lagi waspada. Ya, yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Jadi kita jangan tunda-tunda. Seperti apa? Laksanakan sholat 5 waktu. Entah tunda-tunda. Nanti Pak. Kita siapa yang tahu umur kita? Siapa yang tahu kiamat itu langsung datang? Kita belum melaksanakan sholat. Begitupun mengerjakan PR. Jangan tunda-tunda. Nanti Pak sore gampang etama. Iya, emang gampang mengerjakan PR-nya, tapi kita nggak tahu umur kita itu sampai sore apa enggak, ya, gitu. Jadi jangan tunda-tunda. Kalau bisa dikerjakan hari ini, langsung hari ini. Begitupun dan yang lain-lainnya, ya. Jadi kalau bisa kita kerjakan hari ini, kita kerjakan hari ini, ya. Oke? Oke, anak-anakku yang Bapak cintai, kira-kira dari pelajaran atau pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat ini dan hikmahnya, ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, oke. Bapak di sini ada beberapa kartu yang harus kalian nantinya membedakan mana yang termasuk tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil, tanda-tandanya, mana yang termasuk tanda-tanda yang kiamat besarnya, ya. Nanti di sini ada beberapa tanda-tanda. Nanti kalian masuk kepada yang termasuk tanda-tanda itu. Wah, di sini ada kata-kata nih, tanda-tanda kecil hari kiamat. Tiba-tiba kalian pun akan mendapatkan ini. Kok ini munculnya binatang melata? Berarti saya ini termasuknya tanda-tanda apa ya ini? Tanda-tanda kecil hari kiamat. Berarti bergabunglah dengan kelompok yang termasuk tanda-tanda kecilnya. Nanti di sini saya Dajjal. Berarti masuk kepada kelompok tanda-tanda besarnya, ya. Oke. Makanya yang pertama kalian nanti cari adalah tanda-tanda kecil hari kiamatnya dan tanda-tanda besar hari kiamatnya. Cari temannya siapa yang megang itu. Terus kalian lihat, saya ini ilmu agama tidak penting. Berarti tadi itu kan kata Pak Yudi, ilmu agama tidak penting, itu termasuk tanda-tanda kecilnya. Berarti masuklah. Oke. Nah, jangan dulu dibuka ya nantinya ya. Nanti kita bareng-bareng dibukanya. Jangan dibuka kartunya terlebih dahulu. Kita sama-sama. Oke. Ya. Dalam hitungan buka dan angkat ke atas bahwa semuanya sudah mendapatkan kartu. 1, 2, 3. Angkat ke atas semuanya. Semuanya udah dapat? Silakan baca. Silakan baca. Kira-kira saya ini termasuk apa ya itu? Apakah tanda-tandanya apa? Ya. Nanti silakan kalian cari. Ya, dalam hitungan 3 kalian cari yang termasuk yang di kartu itu termasuk tanda-tanda apa? Carilah teman kalian yang megang tanda-tanda kecil atau tanda-tanda besarnya. Ya, oke. Dalam hitungan 3 silakan. 1, 2, 3. Ayo silakan cari yang satu yang tanda-tanda kecil sama contohnya. Silahkan nantinya kalian bikin kelompok. Sudah? Bikin kelompoknya? Sudah
satu tanda kecil yang megang kartunya, namanya, oh iya, berarti ini kelompok tanda-tanda kecil. Yang tadi di sini yang kelompok tanda-tanda besar, berarti Najma yang pegang tanda-tanda besar. Berarti yang lain, berarti yang dapat kartu tadi lain, berarti ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, kita cek satu-satu, apakah benar yang di kelompok ini semuanya ini tanda-tanda kecil? Apakah benar yang di sini ini tanda-tanda besar? Ya, silahkan nanti rangkai di meja. Ya, umpamanya kayak Bapak di sini, rangkai di atas tanda-tanda kecil, di bawahnya berarti yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tanda-tandanya. Silahkan rangkai. Begitupun yang tanda-tanda besar, rangkai. Nanti ada satu orang yang menyebutkan, ya, satu orang yang menyebutkan. Oke, sudah dirangkai? Sudah dirangkai? Oke, kalau sudah dirangkai, Bapak pengen tahu dulu nih yang kelompok tanda-tanda kecil. Silahkan, ada satu orang yang membacakan. Ayo berdiri. Tanda-tanda kecil sampai akhir. Ya. Banyak ulama muslim yang wafat. Betul? Betul. Yang kedua? Ilmu agama dianggap tidak penting. Betul? Betul. Yang ketiga? Minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba merajalela. Oke. Yang keempat? Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Oke. 5? Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. 6? Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya. Ya. 7? Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Betul? Betul. Betul tidak? Ada yang keliru tidak ini tanda-tandanya? Tidak. Kalau tidak ada berarti ini betul semua dan kalian sudah memahami ya untuk tanda-tanda kecilnya. Kasih tepuk tangannya untuk kelompok. Sekarang kelompok tanda-tanda kecil menyimak yang tanda-tanda besar. Oke, silakan. Salah seorang ada yang baca. Tanda-tanda besar hari akhir. Ya. 1. Munculnya kabut gerhana. Kabut atau duhon. Yang kedua. Munculnya dajjal. Yang ketiga. Munculnya binatang melata yang dapat berbicara. Yang keempat. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima. Terbitnya matahari dari barat. Yang keenam. Keluarnya Yajuj dan Majuj. Iya. Yang ketujuh. Munculnya 3 gerhana. Gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Betul tidak kelompok tanda-tanda kecil yang tadi disebutkan tanda-tanda besar? Betul. Betul semuanya? Betul. Kalau betul, alhamdulillah kalian sudah memahami berarti ya mana yang termasuk tanda-tanda kecilnya, mana yang termasuk tanda-tanda besarnya. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya. Oke, alhamdulillah berarti kalian sudah memahami ya. Memahami ya, mana yang termasuk tanda-tanda besarnya, mana yang termasuk tanda-tanda kecilnya. Ya, kira-kira dari yang sudah kalian diskusikan, yang kalian pelajari hari ini, ada yang perlu ditanyakan tidak? Hah? Tidak. Kalau tidak ada, baik. Kalian perhatikan, ini rangkuman terakhir dari pelajaran Bapak pada hari ini tentang tanda-tanda hari akhir dan hikmahnya. Yang pertama, tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari akhir datang atau hari kiamat datang. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahu tanda-tandanya atau tanda-tanda hari kiamat itu bahwa semakin dekat dalam firman-Nya. Tadi firman surat apa? Al-A'raf ayat 187. Yang kedua, Rasulullah tidak menyebutkan, Rasulullah juga tidak tahu ya kapan terjadinya kehancuran alam semesta ini dengan pasti. Rasulullah meski tidak mengungkapkan dengan pasti, namun beliau memberikan tanda-tandanya kepada kita. Tadi ada tanda-tanda kecilnya dan tanda-tanda besarnya. Jadi ingat, yang harus kita perhatikan dari pelajaran kita pada hari ini bahwa tanda-tanda kiamat itu sudah nampak di muka bumi ini. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menghadapi nanti hari akhir itu, hari kiamat itu dengan membawa amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di sini semuanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di mana Pak? Dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anak
anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah pelajaran pada hari ini sudah selesai. Tapi ada satu lagi evaluasi atau tes yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Nanti akan Bapak berikan satu ya. Nanti diisi dari apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini ya. Bapak akan mengetes ya dari LKPD atau lembar kerja ini ya. Nanti makanya sok silahkan kembali nanti ke bangkunya masing-masing lagi ya. Ya, alhamdulillah ya. Oke, baik, Bapak akan kasihkan ini lembar LKPD ini yang hari ini harus kalian kerjakan. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit lah untuk mengerjakan ini. Karena ini semuanya apa yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini ya. Jangan dulu diisi, nanti bareng-bareng isinya sendiri-sendiri ya. Ini nantinya akan masuk kepada penilaian nantinya kalian di semester 1 ini. Ya, perhatikan di LKPD-nya dulu sebelum mengisi. Di situ ada hari dan namanya. Silahkan kalian isi dulu. So, isi hari dan namanya. Ya, di sini ada pilihan gandanya. Nanti silahkan isi dengan cara mencontreng tanda kali ataupun tanda bulat di salah satu yang tepat. Terus lihat ke belakangnya. Di sini ada ya esainya. Nanti boleh nanti diisi di belakangnya aja untuk esainya ya. Oke. Ya, silakan untuk diisi. Jangan lupa baca bismillah dulu. Ya. Baca dengan baca bismillah dulu. Nah, ini semuanya yang sudah dipelajari pada hari ini. Oke, sudah ya? Waktu sudah selesai. Kalian untuk mengerjakan LKPD ini silakan untuk dikumpulkan. Bapak minta tolong Bambang untuk kumpulkan ya. Ayo, kumpulkan. Nanti ini nilai ini nanti masuk kepada penilaian nanti di semester ini ya. Oke. Ya, alhamdulillah anak-anakku yang Bapak cintai, pembelajaran pada hari ini telah selesai ya. Tadi juga soal sudah kalian kerjakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat ya. Manfaat terutama buat Bapak, khususnya juga buat kalian juga untuk menambah wawasan. Baik, sebelum diakhiri pelajaran pada kali ini, Bapak mohon maaf nantinya kalau punya apa yang Bapak sampaikan itu tidak sesuai atau masih belum dimengerti sama kalian ya. Nanti boleh nanti tanyakan di luar pelajaran kalau ada beberapa yang tidak dipahami dari pelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil